Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainal sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puang Rima Galatung dengan nomor induk dosen nasional 0924118302. Saya lahir di Watampone 24 November 1983. Pendidikan selesai strata 1 S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, kemudian strata 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Puang Rima Galatung, dan saat ini menyelesaikan studi program doktoral di Universitas Negeri Makassar, program studi Kebijakan Publik dan Administrasi Negara. Hari ini aktif di tenaga pengajar dengan pangkat Pranata Muda tingkat 1 3B, dan sementara mengampu mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, di mana mata kuliah ini capaian pembelajaran yang diharapkan bagaimana mahasiswa pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan sikap religius, kemudian kritis dan responsif terhadap permasalahan politik di lingkungannya. Yang lain, bagaimana mahasiswa punya wawasan global dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal, memiliki wawasan yang luas dan komprehensif, menguasai logika, konsep-konsep, metode dalam ilmu administrasi negara, mencakup konsep dasar ilmu administrasi negara, sistem administrasi negara, dasar-dasar organisasi, asas-asas manajemen, birokrasi, kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia sektor publik, kepemimpinan, metode penelitian, etika, dan ilmu administrasi negara. Tentu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks implementasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ilmu administrasi negara dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humanori yang kuat. Tentu bagaimana mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian ilmu administrasi negara berdasarkan hasil analisa informasi dan data. Mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara ini mengajak mahasiswa menguasai, menerapkan konsep, teori, metode penelitian bidang ilmu administrasi negara secara mendalam, serta mampu memberikan penyelesaian masalah yang prosedural, mampu merumuskan gagasan dalam kebijakan strategi ilmu administrasi negara yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan hasil nilai kebijakan publik yang didukung oleh kepekaan menangkap permasalahan-permasalahan di bidang administrasi negara. Capaian pembelajaran ini dalam Perbandingan Administrasi Negara, bagaimana mahasiswa mampu memahami secara komprehensif mengenai teori dan konsep dasar ilmu sosial dalam fenomena perbandingan administrasi negara secara profesional. Kemudian mahasiswa mampu memahami ilmu administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dalam konteks pembangunan kekinian. Ya, inilah yang kemudian dalam capaian yang diharapkan menjelaskan 4 faktor kesulitan dalam merumuskan administrasi negara sebagai disiplin ilmu dan pengertian ilmu perbandingan administrasi negara. Kemudian menjelaskan ilmu faktor penyebab pentingnya studi perbandingan administrasi negara dan ilmu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kemudian menjelaskan pengertian perbandingan administrasi negara dan pengertian ilmu perbandingan administrasi negara. Kemudian ada kemampuan menjelaskan ruang lingkup wilayah, tempat, ruang lingkup waktu dalam melakukan penelitian-penelitian.
menjelaskan fungsi ilmu perbandingan administrasi negara dengan urgensi perbandingan administrasi negara itu sendiri. Yang selanjutnya menjelaskan tujuan studi perbandingan administrasi negara sesuai dengan pendapat para pakar dan ahli, menjelaskan metode yang tepat, menjelaskan metode yang jelas dalam menyebut paling sedikit 15 macam pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. Ya, sehingga inilah yang kemudian menjadi bahan ajar, bahan kajian dasar-dasar administrasi negara dan sistem administrasi negara. Latar belakang lahirnya perbandingan administrasi negara, kemudian bagaimana pengertian perbandingan ilmu administrasi negara, serta fungsi perbandingan ilmu administrasi negara dan tujuan perbandingan ilmu administrasi negara. Inilah yang menjadi satu semester dalam mata kuliah perbandingan ilmu administrasi negara di semester 6 yang menjadi mata kuliah yang seampuh di setiap tahunnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya absen dulu yang hadir. Jadi yang saya sebut namanya silakan angkat tangan. Sakinah, Nurjana, Awal, Happy. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu kembali bertatap muka, tentu di mata kuliah perbandingan administrasi negara. Jadi mata kuliah ini tentu bagaimana adik-adik sekalian mampu memahami apa itu administrasi negara secara umum dan bagaimana membandingkan. Ya, tentu akan ada dua pemahaman, ilmu membandingkan dan ilmu administrasi negara itu sendiri. Sebelumnya saya menyampaikan bahwa harapannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor dalam merumuskan administrasi negara sebagai disiplin ilmu. Jadi jelas sebagai disiplin ilmu ada pengertian ilmu administrasi negara dan pengertian sistem administrasi negara. Adik-adik sekalian sudah semester 6. Ya, jadi dari semester awal 2, 3, 4, 5 kita belajar banyak terkait administrasi. Sistem administrasi negara, perbandingan administrasi negara, kemudian ini kita mencoba melihat bagaimana metode-metode yang akan digunakan. Jadi tentu harapannya mahasiswa mampu mengetahui nanti bagaimana menjelaskan faktor-faktor kesulitan dalam ilmu perbandingan administrasi negara. Ya, jadi kita bisa lihat dalam layar pemahaman perbandingan administrasi negara. Jadi jelas perbandingan administrasi negara di sini tentu berkembang setelah adanya konferensi yang digelar di tahun 1952. Dalam konferensi ini, teman-teman sekalian, ini dibahas tentang masalah penelitian dan metode pengajaran perbandingan administrasi. Ya, inilah yang kemudian bagaimana ilmu pengetahuan mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara. Jadi dua esensi dari ilmu perbandingan, penyelenggaraan negara dan pelayanan negara. Jadi sehingga adik-adik sekalian mampu memahami bagaimana penyelenggaraan negara yang ada di satu wilayah, bagaimana pelayanan negara yang ada dalam satu wilayah itu sendiri. Jadi ini yang mau dibandingkan. Tentu sebelum kita jauh membahas perbandingan administrasi negara, ada tidak yang memahami apa itu administrasi negara? Ini bukan hal yang baru bagi kita. Ada yang bisa angkat tangan? Kina, apa itu administrasi negara? Ya, administrasi negara atau administrasi. Apa itu administrasi? Yang saya tahu menurut Max Weber, administrasi adalah sebuah kerangka struktur yang berisikan tanggung jawab dan melakukan fungsinya masing-masing. Oke, masih ada satu orang laki-laki mungkin. Apa itu administrasi? Ya, tentu teman-teman sekalian, apa yang akan kita kaji tentu adalah ilmu-ilmu administrasi, pemahaman-pemahaman administrasi baik dalam rangka penyelenggaraan maupun
pelayanan negara. Ini tentu tadi dijelaskan teori administrasi menurut Max Weber. Ya, bagaimana pemahamannya bahwa administrasi itu adalah apa tadi? Ada kerangka struktur, ada susunan yang rapi, yang kemudian ini punya tugas dan fungsi dalam menjalankan perannya. Itu yang dimaksud pelayanan, itu yang dimaksud penyelenggaraan negara. Ya, jadi kita kembali mereview dulu pemahaman kita terkait administrasi. Di semester 2, 3, 4 kita belajar dasar-dasar administrasi. Hari ini di semester 6 kita akan mencoba membandingkan ilmu-ilmu administrasi dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan negara. Itu intinya. Kemudian apalagi yang penting kita pahami? Perbandingan administrasi negara ini tentu bertujuan membandingkan administrasi penyelenggaraan negara antara negara yang satu dengan negara yang lain. Satu tatanan konsep yang satu dengan satu tatanan konsep yang berbeda. Jadi bisa saja secara tradisional, secara modern, bahkan mungkin secara yang lebih luas lagi dalam rangka membandingkan. Adik-adik sekalian, membandingkan ilmu administrasi tentu butuh pembanding. Paham? Ya. Apa yang ada di dalam ilmu perbandingan negara tentu sama ketika kita membandingkan sesuatu, objek. Tahu apa dari esensi perbandingan? Bagaimana kita membandingkan sesuatu? Ada tidak yang bisa? Apa itu perbandingan? Ya? Perbandingan apa? Ya? Apple to apple. Membandingkan dengan hal yang sama. Paham maksudnya? Ya, tentu untuk membandingkan sesuatu butuh 2, 3 atau lebih objek dalam rangka membandingkan. Karena kalau cuma satu tidak bisa dibandingkan nih. Makanya untuk membandingkan administrasi negara butuh sistem pelayanan dan penyelenggaraan negara yang satu dengan yang lainnya. Pelayanan negara dan penyelenggaraan negara antara satu negara atau satu sistem dengan sistem-sistem yang ada yang menjadi bagian dari administrasi negara itu. Ya, jadi tentu membandingkan itu apple to apple tadi yang disampaikan teman kita. Artinya membandingkan itu ketika berbicara kabupaten bandingkan dengan kabupaten lain. Bagaimana pelayanan dan penyelenggaraan negara. Ketika berbicara provinsi bandingkan antara provinsi dengan provinsi lain. Jangan bandingkan satu kabupaten dengan satu negara. Tentu beda. Makanya membandingkan itu bandingkan dengan sejenisnya atau samanya. Kemudian yang harus kita pahami sebelum mencoba membandingkan administrasi negara. Pertama itu unsur-unsur apa yang ada dalam administrasi negara. Ya, ada di atas ada proses penyelenggaraan negara menurut bidang dan departemen masing-masing. Tadi Kina sudah menjelaskan, menyebutkan bahwa menurut Weber teorinya menjelaskan bahwa administrasi itu adalah satu tatanan struktur. Makanya jelas bahwa ini menurut bidang dan departemen masing-masing. Administrasi itu secara sistematis menjelaskan bahwa ada bagian-bagian, ada bidang-bidang yang berfungsi dalam satu tatanan sistem, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Itu. Kemudian unsur yang lain, kerjasama antara berbagai lembaga. Tadi departemen-departemen ini, lembaga-lembaga ini tentu berhubungan satu sama lain. Terintegrasi antara departemen yang satu dengan departemen yang lain dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara. Ya, tentu kalau berbicara apa yang menjadi cita-cita negara kembali ke ideologi Pancasila, ke Undang-Undang Dasar, bagaimana mewujudkan kecerdasan, apalagi ketertiban dunia, mensejahterakan dan sebagainya. Tentu sudah termuat. Makanya kerjasama antara berbagai lembaga ini penting supaya tidak hilang ruhnya. Tidak merusak tatanan sistem. Ya, jadi tatanan sistem ini penting untuk bagian dalam rangka kerjasama tadi. Kemudian apalagi pencapaian tujuan bernegara. Kita bernegara tentu ada tujuan. Kita kuliah ada tujuan. Teman-teman ke kampus ada tujuan. Makanya pencapaian tujuan bernegara ini merupakan cita-cita dari seluruh warga negara. Kembali ke ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apa? Ya, tentu di situ adalah mencerdaskan, mensejahterakan, mewujudkan ketertiban dunia berasaskan Pancasila. Ini unsur administrasi yang penting perlu kita pahami karena di dalamnya ada proses penyelenggaraan negara. Ya, ada proses penyelenggaraan negara yang penting kita
pahami bersama. Apalagi yang menjadi bagian terpenting dalam perbandingan administrasi negara ini? Ya, tentu kita belajar administrasi negara ada fungsinya. Dijelaskan di teori tentu bagaimana mengidentifikasi perbedaan-perbedaan. Membandingkan antara satu dengan yang lain pasti ada perbedaannya. Satu objek dengan objek yang lain pasti berbeda. Ya, saya kasih apalagi sedikit gambaran. Bisa Kina berdiri di sini dengan kita, siapa nama tak? Ya, berdiri menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Ya, dua orang menghadap ke sana ya. Dua orang ini tentu bisa kita bandingkan karena kita mampu mengidentifikasi ada perbedaan antara Kina dengan Jana. Iya, teman-teman bisa menilai bagaimana modelnya Kina, bagaimana modelnya Jana dari fisiklis. Belum lagi berbicara persoalan sifat. Ya, tentu membandingkan tadi dua objek yang berbeda. Jadi untuk membandingkan harus dua, tidak boleh lebih, tidak boleh satu maksud saya. Ya, dua atau lebih. Jadi mampu sudah bisa kita bandingkan. Bisa. Ada yang bisa sebut satu indikator apa bedanya Jana dengan Kina? Kita. Pakaian dari fisik. Apa lagi? Yang lain? Ya? Postur tubuh. Ya, apa lagi? Ya, ini membandingkan. Oke, silakan kembali. Bahwa membandingkan itu tentu butuh dua objek atau lebih. Karena kalau satu tidak bisa dibandingkan. Makanya dalam rangka nanti mengidentifikasi perbedaan-perbedaan ini butuh dua pembanding. Ya, makanya fungsi perbandingan administrasi negara ini mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara. Apa yang ada dalam administrasi negara tadi sudah jelas, penyelenggaraan negara dan pelayanan negara. Identifikasi perbedaan-perbedaannya. Kemudian apa lagi? Mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif. Dari dua perbandingan tadi, dari dua objek tadi kita lihat yang mana efektif dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan. Setelah kita lihat perbedaannya. Kemudian yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang mana paling efektif, yang mana paling baik untuk kita terapkan. Makanya administrasi negara ini tentu selalu menjadi kajian. Dari waktu ke waktu tentu mengalami perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena ada perubahan politik, ada perubahan regulasi kebijakan. Tentu ini yang mengantarkan kita semua mengalami perubahan-perubahan proses administrasi. Ya, tentu beda pemimpin, beda gayanya, beda cara memimpinnya, makanya akan berubah regulasinya dan tentu sistem penyelenggaraan dan penyelenggaraan pelayanan negara itu juga akan berbeda. Apalagi yang lain? Ya. Mencari perbedaan, mengidentifikasi sistemnya mana yang lebih efektif. Kemudian ini mencari metode guna memperbaiki kesalahan. Tentu tadi kita sudah memisahkan yang mana baik, yang mana tidak. Kemudian yang mana efektif untuk digunakan. Kemudian di poin yang terakhir ini mencari metode guna memperbaiki kesalahan. Apa kekurangan-kekurangan sebelumnya, ini yang kemudian kita coba perbaiki. Ya, tentu di dalamnya kesalahan, kelemahan dalam administrasi negara. Intinya pelayanan dan penyelenggaraan negara. Kemudian poin ke-6 mencari alat analisis karena kita sudah lihat kesalahannya, oh ternyata kekurangannya di sini. Kita mencoba menganalisa kembali mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lain gagal. Ini yang kita coba analisa. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin bisa kita diskusi sharing. Ada yang mau bertanya? Laki-lakinya yang di belakang, silakan kalau ada. Iya, silakan. Apa saja yang menjadi hambatan terbesar dalam pengelolaan administrasi negara? Hambatan terbesar dalam pengelolaan administrasi negara. Bagus sekali pertanyaannya. Tentu ini menjadi pertanyaan bagus. Kita beri aplaus dulu untuk temannya yang bertanya. Hambatan yang paling besar dalam perbandingan. Ya, tentu pertama kita menentukan objeknya dulu. Kemudian dalam perjalanannya
untuk membandingkan antara satu pelayanan dan penyelenggaraan negara, kita akan menemukan banyak perbedaan-perbedaan. Ya, kemudian tentu secara kultur, secara apalagi psikologi tentu akan ada perbedaan-perbedaan. Inilah yang kemudian hambatan-hambatan yang kerap ditemukan dalam membandingkan antara satu administrasi dengan administrasi yang lain. Tentu pada dasarnya adalah apa yang menjadi tujuan. Apa yang menjadi tujuan dari administrasi ini. Inilah yang kemudian kita bisa mengidentifikasi dulu apa yang menjadi perbedaan, kemudian kita lihat yang mana lebih efektif, lebih efisien, kemudian mencoba mencari metode dan alat analisa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam perbandingan administrasi negara. Tentu kita akan menggunakan nanti pendekatan, ada namanya pendekatan perbandingan. Ya, kita akan mengenal nanti 5 sampai 7 pendekatan yang digunakan dalam membandingkan ilmu administrasi negara. Hambatan yang paling besar tentu tadi kultur budaya ini menjadi hambatan dalam menganalisa, karena kultur ini biasa berubah-ubah. Ya, biasa mengalami pergeseran dari tradisional menjadi modern. Hari ini dengan kecanggihan teknologi harus ada budaya yang berbeda. Ya, dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan. Dulu mungkin orang mengetik atau menulis tangan dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan. Hari ini tidak ada lagi orang tulis tangan, semua serba ketik. Bahkan kirim surat tidak ada lagi, kita lihat surat dalam bentuk kertas, sudah ada di email, ada di media sosialnya teman-teman. Perubahan-perubahan inilah menjadi hambatan dalam menentukan metode dan alat analisa dalam perubahan-perubahan perbandingan administrasi negara tadi. Seperti itu. Ada lagi yang lain pertanyaan? Laki-laki? Ya. Apakah ekologi administrasi negara mempengaruhi sistem administrasi negara yang ada di suatu negara? Apakah Ekologi administrasi negara mempengaruhi sistem administrasi negara di dalam suatu negara? ya, apakah ekologi ini mempengaruhi? Ketika berbicara ekologi berarti apa yang ada di dalam satu wilayah. Ya, ekologi ini tentu manusianya masuk, struktur bangunan masuk, struktur wilayah, penduduk itu bagian dari ekologi. Apakah ini mempengaruhi dalam perbandingan administrasi negara? Tentu berpengaruh. Karena dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan memahamkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kebiasaan-kebiasaan manusianya. Ya, karena yang mau diberikan pelayanan dan penyelenggaraan negara itu adalah manusia, bagian dari ekologi. Dalam menentukan regulasi kebijakan tentu butuh lihat dulu kita berada di mana. Makanya teman-teman mahasiswa sekalian, ekologi ini juga sangat mempengaruhi dalam rangka perbandingan administrasi negara, karena akan melahirkan regulasi kebijakan dalam rangka pelayanan dan penyelenggaraan negara tadi. Ekologi tadi ini tentu akan berhubungan dengan manusianya. Ekologi ini akan berhubungan dengan wilayah demokratisnya, apalagi demografinya. Daerah pegunungan kah, daerah pesisir kah, daerah perkotaan, tentu penyelenggaraannya, pelayanannya akan berbeda. Ya, kan sayang ketika misalnya ada teman kita, saudara kita yang dari pelosok jauh di sana, kemudian harus ke kota hanya selembar kertas pengantar dari desa atau kelurahan. Ya, makanya butuh dipikirkan bagaimana metode untuk melayani dan menyelenggarakan negara. Apakah orang dari pelosok sana yang jauhnya mungkin harus menempuh jarak kurang lebih 1 jam baru ke kota, kenapa tidak pelayanan penyelenggaraan itu didekatkan pada masyarakat pesisir? Ya, jadi pemerintah harus jeli melihat, jangan masyarakat datang ke Capil jauh-jauh mengeluarkan biaya sampai 100-200 ribu, kemudian hanya sebuah pelayanan. Kenapa bukan pemerintah yang datang memberikan pelayanan, menjemput masyarakat yang mau dilayani? Berarti butuh metode, butuh identifikasi apa kesalahan-kesalahan yang menjadi kekurangan yang bisa kita lakukan dalam rangka tadi pelayanan dan penyelenggaraan negara. Kemudian teman-teman sekalian, tadi berbicara fungsi administrasi. Tujuan ilmu perbandingan administrasi negara apa? Pertama tentu di sini mengkaji. Kita mau mengkaji dulu dan menganalisa sistem administrasi
negara yang diambil manfaatnya. Jadi mengkaji itu bukan hanya sekedar membandingkan, bukan hanya sekedar melihat, ya, tapi diambil manfaatnya. Karena kita mau ambil yang mana efektif, yang mana metode yang baik. Inilah yang kemudian kita contoh, ya, kita ambil manfaatnya dalam rangka satu, perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan negara. Kemudian mencari pengetahuan tentang keberhasilan. Apakah pelayanan yang ada di kabupaten ini berhasil? Apakah kabupaten yang lain seperti itu juga modelnya? Tentu ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini yang kemudian teman-teman mahasiswa kita butuh identifikasi dulu, butuh kita menganalisa, sehingga nanti akan ketemu jawabannya bagaimana sistem administrasi yang efektif, yang efisien dengan metode penyelenggaraan pelayanan negara bisa diterima masyarakat banyak sesuai dengan kondisi wilayah kita. Ya, inilah yang kemudian penting perlu kita ketahui bersama. Tujuan dari ilmu perbandingan ini dulu menentukan dua objek penyelenggaraan dan pelayanan negara. Kemudian mengidentifikasi, menganalisa, mencari metode yang terbaik, dan tentu teman-teman yang paham ilmunya administrasi, sisa mengklopkan teori-teori yang kita dapatkan mulai dari semester 2, 3, 4, 5, dan hari ini semester 6. Ya, kita bisa membandingkan apakah pelayanan penyelenggaraan negara dalam satu wilayah itu sudah baik atau tidak. Kalau tidak, apa kekurangannya, kesalahan-kesalahan ini kemudian kita mencoba menganalisa perbaikannya bagaimana. Ya, saya pikir itu untuk memanfaatkan waktu kita memahami bagaimana perbandingan administrasi negara. Saya pikir itu untuk sementara. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran ini saya buat melalui pemahaman rencana pembelajaran dan capaian-capaian pembelajaran, dan ada simulasi pembelajaran bersama dengan mahasiswa apa yang menjadi pemahaman dalam ilmu-ilmu perbandingan administrasi negara. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.